Gita, apa hasil dari kesepakatan yang dicapai? Di ruang persidangan auditorium Kementerian Pertanian sudah berlangsung dan saat ini yang tengah didengarkan keterangannya adalah dari ahli bahasa yakni Rahayu Surtiati. Dan tadi sebenarnya pada saat sidang dimulai sempat ada diskusi antara kuasa hukum dengan majelis hakim, di mana kuasa hukum meminta kepada majelis hakim agar sidang ini bisa dilangsungkan selama 2 kali dalam seminggu, mengingat masih ada beberapa saksi yang sebelumnya tidak dapat hadir dan ini akan dihadirkan pada persidangan minggu depan. Namun ternyata permintaan dari kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama ini ditolak oleh majelis hakim sehingga nantinya sidang ini masih tetap akan berlangsung 1 kali dalam seminggu. Sehingga kalau kita melihat dari jadwal kesempatan untuk tim dari penasihat hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama menghadirkan saksi maupun ahli sampai pada tanggal 18 April 2017. Ini mengartikan bahwa 1 hari menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Robert. Ya, Gita, lalu siapa yang sekarang dimulai sebagai ahli pertama yang dihadirkan dalam persidangan kali ini? Iya Robert, ada 3 ahli yang dihadirkan oleh tim dari penasihat hukum dan ketiga ahli ini sudah terkonfirmasi hadir. Seperti tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa saat ini yang tengah didengarkan keterangannya oleh majelis hakim adalah ahli bahasa yakni Rahayu Surtiati. Rahayu Surtiati ini juga merupakan guru besar linguistik dari Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Beberapa hal nantinya yang akan digali keterangannya oleh kuasa hukum terkait dengan bagaimana sebenarnya pandangan dari Rahayu Surtiati selaku ahli bahasa ini menilai pidato yang diutarakan oleh Basuki Cahayapurnama pada saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu 27 September 2016 yang lalu. Bagaimanakah pandangan dari seorang Rahayu Surtiati? Apakah sebenarnya ada unsur kesengajaan maupun juga niat untuk melakukan penodaan agama Basuki Cahayapurnama pada saat pidatonya tersebut. Kemudian untuk kedua ahli lainnya yang sudah terkonfirmasi hadir yakni Kiai Haji Ahmad Isomudin, ahli agama Islam, ini juga merupakan Rai Syuriah dari PBNU Jakarta dan dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Menarik sekali tadi disampaikan oleh kuasa hukum kehadiran dari ahli agama Islam Kiai Haji Ahmad Isomudin ini akan menjadi pembanding dari keterangan yang pernah disampaikan sebelumnya oleh ahli agama Islam yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Beberapa keterangan nantinya yang akan digali. Bagaimanakah sebenarnya pandangan dari seorang Kiai Haji Ahmad Isomudin melihat surat Al-Maidah ayat 51, kemudian juga terkait dengan tabayun atau mencari kebenaran sebuah informasi, serta bagaimana pandangannya terkait dengan memilih pemimpin yang non-muslim, sehingga itu adalah beberapa hal-hal yang nantinya akan digali oleh hakim dan juga pihak kuasa hukum maupun juga jaksa penuntut umum. Sedangkan untuk ahli yang ketiga yang juga sudah terkonfirmasi hadir di ruang persidangan yakni Jisman Samosir, merupakan ahli hukum pidana yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat. Keterangan yang nantinya akan disampaikan oleh ahli hukum pidana ini tidak akan jauh berbeda dengan ahli hukum pidana yang sudah dihadirkan oleh tim kuasa hukum pada persidangan minggu lalu yakni Edward. Beberapa keterangan yang nantinya akan disampaikan terkait dengan pandangan dari seorang Jisman Samosir menilai bagaimana sebenarnya kaitan dari kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Karena jika melihat dari pasal penodaan agama yang diberikan kepada Basuki Cahayapurnama yakni pasal 156 KUHP ini harus mengandung unsur kesengajaan dan juga niat. Sehingga jika hanya mengandung unsur kesengajaan saja maka tidak bisa ini melibatkan Basuki Cahayapurnama dinyatakan bersalah atas kasus penodaan agama. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasinya langsung dari Ragunan, Jakarta Selatan.
Kita ke informasi Pilkada DKI. Memasuki pekan ketiga masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terus turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan program andalan masing-masing. Ya, pemirsa, hari ini petahana calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak bisa berkampanye menemui warga karena harus menjalani sidang dugaan penodaan agama sejak pagi tadi. Sementara itu, Wakil Ahok Jarod Saiful Hidayat pagi hingga siang ini bersilaturahim bersama pedagang pasar impres di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, hari ini fokus kampanye di Jakarta Pusat, pertama di kawasan Cempaka Putih dan siang harinya menghadiri deklarasi dukungan relawan MU Jakarta di Jalan Menteng Raya. Wakil Anies, Sandiaga Uno, hari ini akan berkampanye di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan di siang harinya nanti akan menyerahkan laporan harta penyelenggaraan negara atau LHKPN ke KPK. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ini ada temuan baru dari hasil sidak dari Polda Kalimantan Timur. Ada satu perusahaan dalam 1 bulan menyetor 3 miliar rupiah ke Komura. Ini di luar dari penemuan yang 6,1 miliar, Pak Yuki. Baik. Memang seperti inikah, separah inikah memang di daerah praktek-prakteknya untuk mungkin teman-teman Anda dari asosiasi pengalamannya seperti ini? Ya, pertama saya ingin mengapresiasi Pak Kapolda ya. Jadi apa yang disampaikan Kapolda tadi, Pak Kapolda ini betul sekali. Dan ini harus kita dukung. Dan bukan hanya di Provinsi Kalimantan, Kaltim aja. Tapi kita berharap ini juga akan masuk ke beberapa pelabuhan lain. Ya khususnya di Indonesia Timur. Kita tahu lah biaya logistik di Indonesia Timur ini kan tinggi. Jangan juga dibuat lebih tinggi lagi dalam suatu kondisi yang memang bukan seharusnya. Anda ingin mengatakan di Indonesia bagian timur punglinya luar biasa parah di pelabuhan-pelabuhan sana? Ya, saya bilang tinggi. Ya. Parah itu kan tergantung relatif ya. Tadi juga Pak Kapolda kan menyampaikan ini kan banyak pelabuhan yang sudah diotomasi ya, sudah memodernisasi ya. Ini kan masalah komunikasi harusnya, tapi juga jangan dibentuk dengan suatu yang sebetulnya tidak diperlukan lagi gitu. Ya, karena kita tahu apa yang tidak diperlukan lagi koperasi dan ormas ini? Enggak, ya kita harus lihat lagi gitu loh ya. Ini kan masalah ada orang yang sudah tidak mendapatkan pekerjaan. Nah pada saat tidak mendapatkan pekerjaan itu kan mungkin ada yang bisa dialihkan. Tapi jangan dalam bentuk yang lain. Nah kadang-kadang terjadi kan gitu. Tidak diperlukan tapi tetap dilakukan. Artinya apa? Itu kan sesuatu yang waste. Ya, itu yang selama ini kita sering sampaikan. Biaya logistik kita menjadi salah satunya menjadi tinggi. Ya, dari awal saya sering sampaikan bahwa kita perlu melakukan apa yang disebut harmonisasi regulasi. Ya, regulasi ini kan ada di tingkat daerah, ya, Perda, ada juga di tingkat pusat, ada Permen. Nah ini kan harus sesuai nih. Dan kalau kita bicara pelabuhan, itu alur kerjanya sudah jelas kok. Ya, dari mulai barang turun, ya, sampai keluar atau sebaliknya. Ormas dan koperasi semacam ini memang selalu ada di pelabuhan-pelabuhan. Saya lihat masih ada. Masih ada. Dan memang harusnya tidak ada kan? Harusnya tergantung kebutuhan. Gini, kalau bicara orang berusaha, itu kan undang-undang menyatakan bisa saja itu koperasi, bisa itu perusahaan ya, PT maupun BUMN misalnya. Termasuk ya. ormas yang meminta. Kalau ormas saya pikir sih agak aneh juga ya, karena ini kan bukan ladangnya untuk secara ini adalah undang-undang menyatakan dia bisa berusaha gitu loh. Ya, jadi memang harus jelas. Kita mulainya dari alur kerja itu. Dari alur kerja itu kita bisa lihat kok dari satu titik ke titik lain. Hanya yang tadi juga menarik yang disampaikan Pak Kapolda, ya kayak perusahaan tambang nih. Ya, di luar itu kan ada yang memakai pelabuhannya sendiri. Pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus. Ya, pelabuhan khusus kok di halaman rumahnya sendiri juga. Nah, ini kan membuat daya saing kita khususnya untuk barang-barang ekspor kita akan menjadi lebih rendah. Karena lebih mahal. Lebih mahal. Biayanya dipungutin juga. Pada begitu akhirnya kan semua cost yang keluar itu akan dimasukkan kepada biaya produksi. Ya kan akhirnya kita tidak bisa bersaing. Harga lebih mahal. Harga lebih mahal. Nah ini yang perlu kita evaluasi. Ya, kita mengapresiasi tapi kita juga perlu
jangan kan pada akhirnya apapun yang kita lakukan ini yang harus diuntungkan kan masyarakat. Pak Yuki, kalau pungli saja 3 miliar, ini termasuk yang rendah, sedang atau tinggi ini satu perusahaan dalam 1 bulan? Tadi udah dijelaskan oleh Pak Kapolda, itu yang ditemukan kan. Yang nggak ditemukan Enggak, mungkin kalau lebih dari sudut banyak. pandang pengusaha mungkin teman-teman Kecil Anda lah cerita-cerita itu. kecil. Ada yang Kecil lebih lah. gede lagi, Pak, saya 1 bayangkan. bulan. Bisa Perusahaan jadi. tambang dan juga perusahaan sawit. Bisa jadi. Berapa kira-kira biasanya, Pak? Nah, kalau bicara itu kan kita curhat-curhat harus... teman. Kenapa? Kalau curhat-curhat teman di asosiasi. Biasanya ini dikalikan dengan volume daripada produksi atau kan volume dari yang dikapalkan, yang akan dibawa. Dan tidak hanya yang dikapalkan, ada juga tadi disampaikan yang tertinggi itu malah yang melalui jalan raya. Tadi gitu kan. Ada beberapa aturan yang memang harus kita harmonisasi tadi. Pak Yuki, kalau kita mungkin teman-teman sering kumpul-kumpul begitu ya, membicarakan pelabuhan-pelabuhan mana saja yang kalau misalnya dikasih kode merah tuh mungkin yang udah paling parah tuh di mana saja sih, Pak? Jangan pelabuhan deh, provinsi deh, di mana? Di mana saja? Ya ada beberapa lah. Tadi saya sampaikan di Indonesia Timur. Kenapa saya bilang di Indonesia Timur? Indonesia bagian timur ya? Bagian timur. Kenapa saya bilang di Indonesia bagian timur? Karena di Indonesia Timur ini kan secara ekonomi pemerintah sedang mendorong ke sana. Tentunya kan membutuhkan satu kegiatan ekonomi yang baik, ya efisiensi. Ya di satu sisi kita melakukan ada subsidi. Ya ambil contoh lah, misalnya di beberapa provinsi di Indonesia Timur ini. Hampir sama apa yang kejadiannya di Kalimantan. Kaltim. Baik. Mungkin ini bisa jadi titik awal untuk tindak lanjut nih. Indonesia bagian timur mungkin bisa dijadikan catatan untuk tim Sabar. Kita ke Pak Kapolda lagi, Pak Safarudin. Pak Safarudin, ini kan kemarin sempat dipanggil ya wali kota dari kota di Kalimantan Timur ini. Kemudian juga SK-nya katanya sudah dicabut. Tapi apakah kemudian ada proses selanjutnya untuk sang wali kota ini, Pak? Ya, jadi wali kota Samarinda itu pada tahun 2016 mengeluarkan SK wali kota Samarinda tentang masalah parkir di pelabuhan. Nah, rupa-rupanya dari operasi PDIP ini menggunakan SK wali kota yang sebetulnya untuk parkir digunakan untuk dasar untuk memungut orang jalan masuk ke pelabuhan. Ini memang berbeda, bukan untuk itu sebetulnya, hanya digunakan sebagai kamuflase saja. Nah, wali kota kan kita minta keterangan karena menurut PDIP itu dasar dia untuk memungut. Nah, Pak Wali Kota menyampaikan saya tidak memberikan untuk pungutan jalan masuk ke pelabuhan, tetapi untuk parkir. Itu sudah diklarifikasi, namun demikian kita lihat nanti perkembangannya, apakah Pak Wali Kota kita perlukan lagi keterangannya atau sudah cukup. Nanti dari tim penyidik akan mengevaluasi itu, apakah sudah cukup atau akan kita lakukan pemeriksaan tambahan lagi. Baik, masih dalam proses begitu ya? Ya, Pak, kami juga penasaran Pak, yang kemarin ditemukan ketika OTT itu 6,13 miliar. Itu kan ada 3 lokasi, ada di tempat terminal peti kemas, di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, dan juga di kantor PDIB. Nah, 6,1 miliar ini ada di mana? Dan dari mana? Dari parkirkah, dari bongkar muatkah, atau dari pintu masukkah? jadi yang bukan parkir, di situ tidak ada parkir, yang ada pada pos masuk PDIP, jalan masuk kan ditarik 20.000 per kendaraan. Baik. Itu didapat barang bukti itu 5 juta. Nah, yang 6,1 M itu didapatkan di Koperasi Komura. Baik. Dilakukan penggeledahan di sana, didapatlah uang sebanyak 6,1 M dari Koperasi Komura. Baik. Gitu. Dan ini dalam bentuk cash ya, mungkin ada dalam bentuk rekening juga kali ya Pak ya? Ya itu yang kita lagi telusuri. Kemarin kan kita sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah tersangka Sekretaris Komura, yaitu DH, atas nama DH. Itu ada 9 mobil mewah kita sita, 7 motor, 5 rumah, dan 2 bidang tanah. Dan ada beberapa deposito, buku deposito yang kita
Nah dari situ Pak terungkap bahwa rupa-rupanya setoran itu ada juga dari perusahaan batubara dan sawit. Perusahaan sawit Nah, begitu ya. perkiraan ini yang case itu kan 6,1. Ratusan miliar, Mas. Ratusan miliar. Saya tidak sebutkan angka pasti karena ini masih dalam akan proses bergerak gitu ya. angkanya. Ya, kerugiannya ratusan miliar nanti yang kita dapatkan di sini. Baik, Pak Safarudin, akankah Pak kasus ini meledak hingga melibatkan otoritas pengelola pelabuhan, lalu kemudian juga mungkin oknum aparat pemerintah setempat dan juga aparat setempat, Pak? Ya, saya kira kita akan menggunakan nanti penelusuran dana-dana dari Koperasi Komura ini. Siapapun yang terlibat akan kita proses secara hukum. Baik. Ya tentunya mungkin memang kalau kita lihat jumlah yang cukup besar akan melibatkan dari beberapa pihak. Tetapi yakinlah bahwa siapapun yang terlibat di situ nanti kita akan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Baik, terima kasih Pak Safarudin telah bergabung bersama kami langsung dari Kalimantan Timur. Kita tunggu lagi Pak temuan-temuan barunya dan juga bagaimana pengembangan kasus ini sehingga masyarakat bisa melihat transparansi dan juga tidak terulang kembali. Terima kasih Pak Safarudin dan juga salam untuk teman-teman aparat kepolisian di sana. Kita kembali ke Pak Yuki. Pak Yuki, mungkinkah kalau dalam kasus pungli ini biasanya mungkinkah hanya koperasi dan juga hanya ormas di situ? Apakah tidak ada kemungkinan kerjasama dengan pengelola pelabuhan mungkin, dengan Pemda setempat mungkin? Kadang-kadang susah juga ya, ini pengelola pelabuhan. Ini kan dia masuk ke dalam satu wilayah. Ya kan, kalau ada aturan tadi yang saya sebut harmonisasi regulasi itu, begitu dia ada regulasi di luar daripada kepelabuhan ini kan dia terikat oleh kota itu. Ya, oleh karena itu kalau kita masuk ke satu tempat itu kan kita harus melakukan semua dilakukannya sebuah evaluasi. Jadi kalau saya bilangnya gini, ini rahasia umum. Rahasia umum, semua juga tahu. Rahasia umum semua juga tahu, orang-orang juga itu pasti tahu, terlibat begitu ya. Terlibat yang belum kemudian tentu. sudah dipanggil. Terlibat belum tentu. Ya, tadi juga Pak Kapolda kan menyampaikan ini sedang diadakan satu penelitian, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan rahasia umum? Ini terbuka kok. Kan nggak mungkin itu kan terlihat orang di pelabuhan itu kan juga banyak yang melihat gitu loh ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tentunya para pihak ini harus duduk dan tentukan alur proses kerja di pelabuhan itu. Bukan saja di laut, saya ingatkan. Juga di udara kita harus lihat juga. Jangan lupa di udara juga ada angkutan barang, bukan hanya orang juga. Kargo gitu. ya? Kargo kan. Ya. Nah ini yang menurut saya sering saya ingatkan. Ini kita sudah berubah dalam situasi kondisi ekonomi global juga pada saat sekarang. Anda lihat di kargo juga terjadi pungli? Ada. Sebesar yang di laut ini? Ya relatif kalau soal nilai. Besar dan kecil itu kan tergantung dari volume di pelabuhan itu. Kita nggak bisa juga menyamaratakan. Ya, karena berbeda-beda. Ya. Otomatis kalau yang namanya di Jawa itu dengan volume ekonomi yang lebih besar, jumlah penduduk dan lain, pertumbuhan ekonomi juga tentunya kan nilai ininya akan jauh lebih besar gitu kan. Nah ini yang menurut saya kita harus memang kerja bersama-sama dan ini harus merupakan komitmen kita bersama karena saya meyakini kalau biaya logistik kita akan lebih baik ya, itu akan menjadikan daya saing bangsa ini akan lebih baik. Oke, kalau dari perusahaan Pak Yuki sendiri ini pengalaman nih Pak, berapa persen sih Pak untuk biaya yang nggak jelas inilah? Kalau nggak jelas ini berapa persen dari total? Ini menjadi jelas karena itu ada aturannya, tapi ada juga yang tidak jelas. Tadi aja ada penelitian yang dilakukan oleh UGM kan, disampaikan ada yang nilai terbesar. Itu kan nggak bisa juga nilainya disampaikan berapa nilainya gitu loh, nilainya berapa. Tapi kalau kita ambil satu kegiatan transportasi darat lah ya, karena kalau kita melihat angkutan darat ini secara persentase kan yang lebih besar gitu ya. Mungkin satu kali perjalanan itu bisa memakan 5%, 5 sampai 7%. Oke, nah para pelaku usaha di lapangan atau di daerah tahu tidak sih Pak sebetulnya standar tarif itu berapa, lalu kemudian juga peraturannya seperti apa, sehingga kemudian kok ada peraturan yang sampai 180 hingga 300 ribu biaya bongkar muat ini kok dituruti saja oleh para pelaku bisnis? Sebetulnya tarif itu sangat terbuka. Sekarang di era digital ini kita mau buka tarif di satu pelabuhan itu udah keluar di website. Nah itu sudah sangat terlihat lah, really transparan di semua pelabuhan di seluruh dunia pun melakukan hal itu. Hanya kan ada kondisi-kondisi di lapangan yang memang kadang-kadang yang harus kita selesaikan juga gitu loh ya. Ambil contoh lah ada di satu provinsi. Di mana Pak? Katakan di Ambon. Ya. Di Ambon gitu.
Jadi membuat aturan jam keluar dari pelabuhan itu ditentukan waktunya, ya dari jam 12 malam sampai pagi. Itu kan otomatis cost-nya pun akan naik, ya. Dan ada barang-barang tentu yang misalnya harus keluar pagi hari, misalnya gitu. Itu kan pasti menimbulkan efek yang tadi disampaikan itu. Ada cost tambahan. Jadi kebijakan dari pemerintah beberapa tahun lalu untuk kemudian dwelling time dan segala macam belum merata juga sampai ke daerah-daerah begitu ya? Belum sampai diterapkan ke daerah-daerah karena ternyata masih punya peraturan sendiri-sendiri. Saya bilangnya gini. Paket deregulasi itu yang dikeluarkan oleh pemerintah ada 4 paket yang menyentuh langsung logistik. Bahkan saya mendengar paket deregulasi yang ke-15 ini pun akan berbicara logistik. Saya bertanya ke teman-teman saya di daerah, ya, belum dirasakan. Ya, karena peraturan itu kan harus ditindaklanjuti oleh Juklak dan Juknis juga. Dan kalau kita bicara logistik, kita harus bicara komoditinya juga. Ya kan nggak bisa kita menyamaratakan semua jenis komoditi. Karena pelabuhan, kalau kita bicara laut ya, pelabuhan kan tadi ada yang pelabuhan peti kemas, ya, ada juga yang bersifat pelabuhan khusus tadi, ada juga yang berbentuk barang yang memasuki peti kemas, tapi ada juga yang mempergunakan curah atau bulk. Nah ini kan berbeda-beda, ya. Jadi memang ini bukan kerja hari ini aja, tapi kita mengapresiasi ini pekerjaan rumah kita yang besar. Logistik semakin baik, daya saing bangsa ini akan jauh lebih baik. Harga juga semakin murah tentunya. Pasti, yang diuntungkan kalau dalam negeri siapa? Masyarakat. Baik, Pak Yuki, jadi Ambon nih paling mahal saat ini di Indonesia? Bukan, saya bukan bilang. Ada satu aturan yang kalau keluar dari pelabuhan itu harus malam hari. Jadi pelabuhan di Indonesia yang paling mahal di mana Pak tarif? Di Indonesia ini. Wah, itu kita harus lihat satu persatu tuh. Kita harus belah betul, ya kan? Tadi saya udah jelas kok. Semakin timur itu semakin besar. Kenapa? Karena dari sisi volume juga kan jauh lebih sedikit. Ya, sedangkan biaya operasional kan juga tinggi. Nah, ini kita harus lihat. Tapi saya menggembirakan juga pelabuhan di Indonesia Timur juga ada yang bisa sudah melakukan direct call. Artinya kapal ocean going itu mereka masuk ke sana, mereka mendapatkan juga sesuatu yang memang harganya kompetitif di dunia internasional. Baik, ini tim Sabar sedang gencar-gencarnya bekerja, mungkin ini juga menunggu juga peran aktif dari teman-teman dunia usaha untuk kemudian melaporkan jika memang terjadi kecurigaan-kecurigaan pungli dimanapun itu berada begitu ya. Dan kita harapkan tentunya kasus pungli di Kalimantan Timur kita ini dukung. Lihat bagaimana pengungkapannya dan kita lihat siapa saja yang terlibat dan bagaimana penyelesaiannya, dan ini pelajaran untuk. Boleh nggak sedikit? Boleh sedikit. Karena kita juga sering disampaikan biaya logistik ini tinggi. Seolah-olah kami ini yang paling bersalah aja, gitu kan. Nah, ini menurut pendapat saya kita harus melihatnya secara terbuka. Oleh karena itu kami dari DPP Alfi mempunyai komitmen untuk kita bersama-sama bagaimana biaya logistik ini semakin efisien dan efektif. Bukan murah juga, karena tergantung dari jenis komoditinya kan tidak bisa disamakan. Mungkin itu. Baik, nanti kita akan mungkin sambung lagi perbincangan menarik ini. Baik. Mungkin nanti kita ada sesi khusus, dan pemirsa demikian bincang-bincang kita di Metro Pagi Prime Time, dan Metro Pagi Prime Time akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Pak.